Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam sebuah acara program Jum'ah Berkah, di mana pada Jum'ah kali ini kita telah memasuki Jum'ah terakhir di tahun 1443 Hijriah, dan kita akan segera memasuki tahun baru, tepatnya mulai nanti malam kita akan memasuki tahun 1444 Hijriah. Dengan demikian maka berarti bahwa usia kita terus bertambah, sementara sisa umur atau kontrak hidup kita di dunia sudah semakin berkurang. Untuk itu marilah kita sama-sama berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Kita menjadi manusia yang lebih sempurna, sehingga kita menjadi manusia yang disukai oleh menjadi umat yang disukai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, pada hari ini atau pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menyampaikan tentang perbedaan antara tahun Masehi dan tahun Hijriah. Secara umum penentuan atau hitungan tanggal, penentuan tanggal dan bulan di dunia ini secara umum didasarkan atas dua peredaran. Yang pertama didasarkan atas peredaran matahari yang kemudian disebut dengan tahun Syamsiah. Kemudian yang kedua didasarkan atas peredaran bulan yang disebut kemudian dengan tahun Qamariyah. Tahun Syamsiah ini sesuai dengan perkembangan waktu dan sejarah, khususnya di Indonesia, kemudian lebih dikenal dengan istilah tahun Masehi. Kenapa kemudian disebut dengan tahun Masehi? Karena tahun pertamanya, tahun ke-1-nya atau permulaan tahunnya didasarkan pada zaman Nabi Isa alaihi salam al-Masih. Jadi kalau pada hari ini kita mengenal istilah tahun 2022, maka itu berarti zaman Nabi Isa alaihi salam itu telah berlangsung 2022 tahun yang lalu. Karena tahun pertamanya didasarkan pada zaman Nabi Isa alaihi salam. Begitu juga dengan tahun Hijriah, tahun Qamariyah yang peredarannya berdasarkan bulan. Kemudian kita lebih dikenal atau kita lebih mengenal dengan istilah tahun Hijriah, bukan tahun Qamariyah, tahun Hijriah. Kenapa kemudian disebut dengan tahun Hijriah? Karena permulaan tahunnya atau tahun pertamanya itu didasarkan pada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Oleh karenanya, kalau pada tahun ini kita mengenal dengan istilah tahun 1443 atau 1444 Hijriah, maka itu berarti bahwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah itu telah berlangsung 1444 Hijriah, 1444 tahun yang lalu. Oleh karenanya, maka yang berdasarkan bulan ini kemudian lebih dikenal dengan istilah Hijriah. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, kemudian kita masuk kepada tahun yang kita masuk pada tahun yang berdasarkan bulan, karena pada hari ini kita akan segera menyambut dan memperingati masuknya tahun baru yang berdasarkan peredaran bulan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, "Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa sesungguhnya perhitungan bulan adanya sebanyak 12 bulan. Kemudian dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Termasuk dari bulan kemarin, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, dan seterusnya. Dan pada bulan Muharram ini, kita telah memasuki bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan bulan Muharram ini termasuk bulan yang dimuliakan, yang paling dimuliakan oleh Allah setelah bulan Ramadan. Untuk itu para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan di bulan Muharram atau di tahun baru ini kita senantiasa menjadi manusia yang lebih baik dan kita menyambutnya dengan hal-hal yang positif, di antaranya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar dan salawat seraya berdoa agar kita menjadi manusia yang lebih baik dan lebih sempurna. Tentu sebuah kesalahan sebagaimana yang lumrah terjadi ketika peringatan tahun baru Masehi, di mana seringkali diisi dengan pesta pora, dengan foya-foya dan semacamnya, tentu adalah satu kesalahan yang tidak dapat dibenarkan. Karena sesungguhnya setiap momen tahun baru, apakah itu tahun baru Masehi atau tahun baru Hijriah, tahun yang berdasarkan matahari ya atau yang berdasarkan peredaran bulan, semua harus kita sambut dalam kesehariannya dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak doa, memperbanyak zikir dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, seraya berharap agar senantiasa kita semua diselamatkan oleh Allah dari segala rintangan, mara bahaya, cobaan, ujian yang menyebabkan kita tergelincir dari akidah ajaran agama Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari tergelincirnya dan mudah-mudahan senantiasa kita tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian momen peringatan tahun Hijrah ini senantiasa harus kita dapat pahami dan kita sadari kenapa kemudian Nabi besar Muhammad SAW melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah. Hijrah dapat kita tarik arti secara zahir atau secara lafziyah adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, atau lebih tepatnya secara zahiriyah adalah perpindahan fisik. Maka secara fisik, secara zahiriyah Nabi telah berpindah dari Makkah ke Madinah, atau setidaknya bahwa hari ini dan esok itu adalah satu waktu dan tempat yang berbeda. Itu namanya hijrah secara lafdiyah atau secara zahiriyah. Namun lebih daripada itu, arti hijrah dapat kita tarik kepada arti yang lebih dalam, yaitu arti maknawiyah atau batiniyah. Maka sesungguhnya peringatan hijriyah ini, tahun baru hijrah ini, senantiasa menjadikan kita berhijrah dari suatu kondisi, dari suatu keadaan, dari suatu sifat yang tidak terpuji menuju kondisi, keadaan dan sifat yang terpuji. Itulah arti hijriyah secara batiniyah atau secara maknawiyah. Kalau kapan hari kemarin misalnya kita masih mempunyai rasa iri, dengki, maka pada tahun baru ini khususnya kita dapat merubahnya menjadi orang yang menerima, orang yang qanaah. Kalau pada tahun kemarin kita masih menjadi pemarah, maka mudah-mudahan kita menjadi penyabar, bahkan menjadi orang yang pemaaf. Kalau kemarin kita masih menjadi manusia yang rakus dan serakah, maka pada hari ini kita menjadi manusia yang menerima atau qanaah. Itulah arti hijriyah secara lafziyah dan maknawiyah. Oleh karenanya, maka tidak heran kemudian ketika Nabi Lut mengatakan, fa'amana lahu Lutun wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Inni muhajirun ila rabbi. Itulah arti hijrah secara maknawiyah. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Tapi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah, kepada Allah dan untuk Allah wa rasulih, maka fa hijratuhu ila Allah wa rasulih.
Tapi kalau kemudian kita hijrahnya hanya karena lidunya yusibuha, hanya untuk harta, au imra'atin atau perempuan yang kita nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka tiada lain hijrah kita hanya kepadanya, dan kita tidak akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mudah-mudahan momen hijrah ini menjadi momentum bagi kita untuk benar-benar hijrah, baik secara lafdiyah terlebih secara maknawiyah. Kemudian yang terakhir, marilah kita memanfaatkan tahun baru ini untuk muhasabah, untuk introspeksi diri. Sebagaimana kata Nabi Umar, sebagaimana kata sahabat Umar radhiyallahu an, beliau menyampaikan hasibu qabla an tuhasabu. Introspeksi dirilah sebelum kalian ini dihisab. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyampaikan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Sebaiknya lihatlah, introspeksi dirilah, ma qaddamat, sesuatu yang telah terjadi, lighadin, untuk kita perbaiki di hari esok. Untuk itu kita berusaha dan berharap seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua, para santri, para alumni, para pemirsa semua, kita menjadi manusia yang selalu bisa berintrospeksi diri untuk menjadi manusia yang lebih baik, dan pada akhirnya kita menjadi umat yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dari kami mengucapkan selamat tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan di tahun baru Hijriah ini kita menjadi manusia yang lebih baik, dan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah umur, berkah hidup, berkah rizki, berkah keluarga, dan berkah segalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.